Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. 1. Menurut bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan qadar berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Adapun pengertian qada dan qadar menurut istilah adalah qada adalah iradah Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi ini dengan segala keadaannya. Sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, apa sih perbedaan qada dan qadar? Mari kita pelajari. Qada merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya sejak zaman azali dan tidak bisa diubah dengan apapun. Kalau qadar merupakan ukuran atau batasan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Anak-anak, takdir itu ada dua macam. Yang pertama, takdir mu'alaq. Kedua, takdir mubram. Mari kita pelajari bersama-sama. Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, seperti orang sakit dengan berobat menjadi sembuh, orang miskin bekerja keras kemudian menjadi kaya raya, belajar yang nilai ulangan atau ujian setelah belajar pun menjadi nilainya bagus, dan lain-lain. Yang kedua, takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa diubah, sebagaimana jenis kelamin manusia, kematian manusia, jodoh, dan lain sebagainya. Anak-anak, dalil tentang qada dan qadar sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Teladan qada dan qadar. Mempercayai qada dan qadar adalah kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah merupakan iradah atau kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir itu sesuai dengan keinginan kita, hendaknya kita bersyukur karena itu merupakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Namun, ketika takdir yang kita alami itu tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkadang kita belum mengetahuinya.
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang apa saja hikmah beriman terhadap qada dan qadar. 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Karena tidak semua takdir yang kita jalani adalah takdir yang menyenangkan. Seperti yang sudah tadi dibahas, ketika takdir itu sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus bersyukur. Namun ketika takdir yang kita hadapi itu adalah takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau merupakan musibah, maka kita harus bersabar. Adapun yang kedua adalah terhindar dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang beriman kepada qada dan qadar ketika mengalami kebahagiaan atau kesenangan, maka dia akan bersikap bersyukur. Karena beliau yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri kita adalah semata karena kehendak Allah. Dan ketika orang yang beriman itu menghadapi takdir yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan kehendaknya, maka orang tersebut tidak akan pernah berputus asa karena yakin semua yang terjadi pada diri manusia semua atas kehendak Allah dan pasti ada hikmah di balik kejadian yang kita alami. Yang ketiga, mampu optimis dan giat bekerja. Dan yang keempat, menenangkan jiwa. Demikianlah video pembelajaran tentang iman kepada qada dan qadar. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.